Kita semua pasti sering dengarkan istilah pendidikan bermutu. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebetulnya artinya? Apa cuma soal nilai yang bagus? Atau mungkin gedung sekolah yang kelihatan mewah? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng konsep ini buat nemuin apa sih yang bikin sebuah pendidikan itu benar-benar berkualitas. Oke, kita mulai dari pertanyaan simpel ini deh. Coba sekarang bayangin kalau ada yang bilang sekolah hebat, apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Mungkin ini ya, sekolah yang murid-muridnya langganan dapat nilai tertinggi di ujian-ujian nasional? Ya, ini memang salah satu tolok ukur yang paling umum kita dengar. Atau jangan-jangan fasilitasnya? Gedung yang kelihatannya modern, labnya canggih, punya lapangan olahraga yang luas banget, tampilan fisik kan seringkali jadi yang pertama kita lihat. Atau bahkan prestasinya di luar akademik? Misalnya, tim olahraganya yang menang terus di mana-mana. Nah, semua ini memang sering kita jadiin patokan. Tapi pertanyaannya, apa ini sudah mencakup semua arti dari kualitas? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari itu semua. Pendidikan berkualitas itu sekarang jadi prioritas global loh, bahkan jadi tujuan nomor 4 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dari PBB. Jadi, ini bukan lagi cuma soal bikin siswa pintar, tapi soal membangun masa depan kita semua. Dan yang seru, pemahaman kita soal apa itu mutu pendidikan ternyata nggak statis. Konsepnya itu terus berevolusi, berubah banget dari waktu ke waktu. Coba kita lihat perjalanannya. Dulu banget nih, kita cuma fokus sama input. Gurunya cukup nggak? Fasilitasnya lengkap. Udah gitu aja. Terus kita mulai geser ke proses. Gimana sih cara ngajarnya yang benar? Setelah itu, fokusnya pindah lagi ke output. Apa hasil tesnya? Lulusannya punya skill apa? Nah, sekarang kita ada di era kualitas transformatif. Pertanyaan utamanya jadi, sejauh mana pendidikan ini bisa mengubah seseorang dan masyarakat jadi lebih baik? Beda banget kan? Jadi, gimana dong cara kita membongkar konsep modern yang ternyata kompleks ini? Oke, ayo kita masuk ke kerangka kerja yang biasa dipakai para ahli buat memetakan kualitas pendidikan hari ini. Oke, ini dia petanya. Para ahli biasanya pakai model yang namanya CIPO Plus. Gampangnya, anggap aja ini kayak cara kita ngelihat perjalanan pendidikan dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari konteksnya, apa masukan atau inputnya, gimana prosesnya, apa keluaran atau outputnya, sampai ke hasil akhirnya atau outcome. Pertama, kita bahas input. Ini tuh fondasinya, ibaratnya bahan mentahnya. Mulai dari siswanya sendiri yang siap belajar, guru dan staf yang kompeten, kurikulum yang relevan, sampai fasilitas, dana, dan kebijakan yang mendukung. Logikanya, tanpa input yang berkualitas, ya mustahil bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas kan? Selanjutnya, proses. Nah, disinilah konstruksinya terjadi. Ini soal gimana bahan mentah tadi diolah, metodenya efektif nggak, interaksi guru dan siswanya positif, suasana belajarnya gimana, mendukung atau enggak. Ini nih jantung dari kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Setelah prosesnya jalan, kita dapat output atau keluaran. Ini adalah hasil langsung yang bisa kita ukur dalam jangka pendek. Misalnya, yaitu tadi, prestasi akademik, skill yang dikuasai siswa, karakter yang mulai kebentuk, dan tentunya berapa banyak yang berhasil lulus. Nah, ini dia nih bagian yang paling penting dan sering dilupakan. Outcome atau hasil jangka panjang. Ini bukan cuma soal apa yang terjadi selama di sekolah, tapi soal dampaknya setelah mereka lulus. Alumni-alumninya sukses nggak di dunia kerja? Mereka jadi orang yang kasih kontribusi positif ke masyarakat? Ini adalah ujian sesungguhnya dari kualitas sebuah sistem pendidikan. Tapi tunggu dulu, di zaman sekarang, model CIPO tadi aja nggak cukup. Ada 2 lapisan tambahan yang krusial banget. Pertama, keadilan atau equity. Ini soal memastikan semua anak tanpa terkecuali dapat akses yang sama. Kedua, relevansi. Buat apa pendidikan hebat kalau ternyata nggak nyambung sama tantangan zaman dan kebutuhan dunia kerja kan? Ngomongin tantangan zaman, era digital ini, wah, ini menuntut lapisan definisi kualitas yang benar-benar baru. Yuk kita lihat gimana tuntutan modern ini membentuk sebuah mandat baru untuk dunia pendidikan. Kualitas pendidikan modern juga diukur dari sini. Seberapa baik sistem itu mengintegrasikan teknologi? Apakah pendidikan itu berhasil menanamkan semangat belajar seumur hidup? Apakah siswa diberdayakan buat ngatur cara belajarnya sendiri? Dan yang gak kalah penting, apa mereka dibekali kompetensi untuk menghadapi dunia yang makin terhubung secara global? Jadi kelihatan banget ya pergeserannya. Kalau dulu fokusnya cuma menghafal pengetahuan biar hasil ujiannya seragam, sekarang kita beralih ke pengembangan keterampilan, karakter yang kuat, kreativitas, dan yang paling penting, kemampuan untuk beradaptasi.
Tentu saja, buat mencapai visi ideal pendidikan berkualitas ini, perjalanannya nggak gampang. Ada banyak banget rintangan besar yang harus kita hadapi bersama sebagai sebuah masyarakat global. Kita ini masih punya PR besar soal kesenjangan kualitas antara satu daerah dengan daerah lain. Di saat yang sama, teknologi berkembangnya cepat banget, dunia kerja terus berubah, dan pendidikan seakan dituntut buat lari maraton ngejar semua ketertinggalan itu sambil membekali siswa dengan skill-skill abad ke-21. Ini tantangan besar kita semua. Pada akhirnya, mungkin ini ringkasan yang paling pas. Pendidikan berkualitas itu adalah sebuah konsep yang punya banyak sekali dimensi. Tujuannya bukan cuma nyetak lulusan, tapi membentuk individu yang kompeten, kreatif, dan yang terpenting, individu yang tangguh dan mampu beradaptasi dengan semua perubahan yang pasti akan terjadi. Jadi, sekarang Anda sudah punya kacamata baru untuk melihatnya. Nah, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Dengan semua kerangka kerja ini, gimana penilaian Anda terhadap sistem pendidikan di lingkungan Anda sendiri? Apa yang menurut Anda sudah bagus, dan di bagian mana kita semua perlu berbenah? Terima kasih sudah menyimak.